Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wassyukurillah, pada hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat panjang umur yang panjang, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak dan istri yang solehah, rezeki yang berlimpah ruah, insyaallah berkah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat Jumat yang insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tetapi berlaku untuk seluruh umat manusia.
Sehingga ketentuan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena dia itu bersalah, bukan karena dia sedang menjalani hukuman qisas, maka seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini tentu sangat relevan sekali dengan kondisi dunia saat ini yang tertumpu pada sebuah peristiwa yang menjadi sorotan seluruh umat manusia di seluruh dunia, di mana Bani Israel yang saat ini dipimpin oleh Netanyahu bersama dengan bala tentaranya telah merebut tanah kaum muslimin di Palestina. Mereka mengusir, membunuh ribuan kaum muslimin yang ada di Palestina, dan ini sudah berlangsung sejak lama. Yang terbaru berawal dari tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober tanggal 7, ketika sekelompok kaum muslimin berjuang mengusir penjajah Israel dari bumi Palestina. Maka Israel dengan serta-merta dengan seluruh kekuatan yang dia miliki, dibantu oleh negara-negara adidaya, terutama Amerika Serikat, mereka menjadikan kesempatan itu untuk menghapuskan Palestina, khususnya Gaza, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Sudah lebih dari 55.000 orang yang sudah menjadi korban, 100.000 lebih di antara mereka adalah mengalami luka-luka. Sebagian besar adalah kaum perempuan, anak-anak, orang tua, warga sipil yang mereka tidak tahu apa-apa. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, sebagaimana kutip bacakan tadi, bahwa tidak boleh membunuh seseorang yang tidak bersalah dan tidak karena sedang menjalani hukuman qisas. Karena barang siapa yang membunuhnya, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Tentu jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina jelas bukan hanya membunuh satu orang, tetapi 55.000 orang. Sebagian besar di antara mereka adalah wanita dan anak-anak. Yang jelas mereka tidak punya kesalahan. Mereka adalah pemilik tanah Palestina yang sah. Tentu apa yang dilakukan oleh Israel jelas ini melanggar ayat suci Al-Quran. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat memprihatinkan sekali adalah respon kaum muslimin di seluruh dunia melihat saudaranya yang dibantai di Palestina, tetapi para pemimpin muslim di seluruh dunia seolah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal jumlah kaum muslimin di seluruh dunia lebih dari 1 miliar orang. Kalau seandainya kaum muslimin bersatu, tentu akan membentuk sebuah kekuatan yang insya Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun dengan izin Allah. Tapi sayangnya pemimpin-pemimpin negara-negara, negeri-negeri muslim yang ada di seluruh dunia, mereka seolah-olah tidak berdaya, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana caranya
untuk menolong saudara yang ada di Palestina. Selain mengecam demi mengecam, melakukan konferensi demi konferensi, dan jamaah Jumat dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu tidak cukup di saat Israel dengan berbagai macam peralatan militer yang sangat canggih dibantu oleh sekutunya yaitu Amerika Serikat yang membantu dana senjata yang sangat besar. Tidak mungkin hanya dapat dikalahkan hanya dengan tekanan-tekanan saja, hanya dengan rapat-rapat saja, hanya dengan konferensi-konferensi saja, tetapi harus dilawan dengan seimbang. Artinya jika Israel membunuh dengan senjata, maka kaum muslimin juga harus mengeluarkan senjatanya untuk melindungi kaum muslimin supaya tidak terbunuh. Kalau hanya sekedar tekanan demi tekanan, maka itu tidak seimbang. Senjata harus dilawan dengan senjata, pesawat tempur harus dilawan dengan pesawat tempur, tank harus dilawan dengan tank, kapal dilawan dengan kapal. Sesungguhnya jamaah Jumat dan Islam dimurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri-negeri Muslim mempunyai apa yang dimiliki oleh Israel dan Amerika Serikat. Seandainya mereka mau bersatu, tentunya mereka bisa mengimbangi kekuatan musuh. Sayang sekali mereka tidak mau untuk bersatu. Apa yang membuat mereka tidak mau bersatu? Jamaah Jumat yang Islam dimurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang membuat mereka tidak bersatu. Pertama adalah mereka menganggap bahwa permasalahan Palestina itu adalah permasalahan lokal penduduk Palestina itu sendiri. Mereka menganggap bahwa apa yang dialami oleh negara Palestina itu adalah masalah yang tidak perlu dicampuri, itu urusan mereka sendiri. Seolah-olah di antara kita dengan mereka tidak ada ikatan. Padahal jamaah Jumat yang Islam dimurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Innal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara. Kaum muslimin ibaratkan satu tubuh. Jika satu tubuh yang lain sakit, maka bagian tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Bagaimana mungkin terhadap saudara kita sesama muslim kita menganggap itu adalah urusan lokal negara mereka sendiri, urusan internal mereka sendiri, padahal mereka jelas-jelas mereka meminta tolong. Wahai para pemimpin-pemimpin Arab, wahai umat muslim, di manakah kalian berada? Apakah kalian tidak mendengar kami? Apakah kalian tidak melihat kami? Di mana kalian? Mereka berteriak minta tolong, tetapi saudaranya tidak datang dengan membawa senjata yang seimbang dengan yang digunakan oleh musuh. Tentu ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Jamaah Jumat dan Islam dimurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Terus yang kedua, salah satu yang menyebabkan kaum muslim tidak bersatu adalah kemunduran cara berpikir umat Islam. Umat Islam tidak bisa membedakan mana sesuatu yang boleh diambil, mana sesuatu yang tidak boleh diambil dari orang-orang kafir. Kita masih ingat beberapa hari yang lalu, kurang lebih tanggal 13 sampai 16 Mei, Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang Timur Tengah, ke Arab Saudi, ke Qatar, dan ke Uni Emirat Arab. Mereka disambut dengan sebegitu meriahnya, seolah-olah mereka adalah teman
adalah sahabat, padahal Donald Trump adalah pendukung penuh Israel yang membunuh saudara sesama muslim mereka. Ribuan kaum muslim telah dibunuh oleh Israel dengan bantuan Amerika Serikat. Mengapa ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, ke Qatar, dan ke Emirat Arab, mereka disambut seperti pahlawan? Astagfirullahaladzim. Khotib mengelus dada. Bagaimana mungkin orang yang membantu membunuh kaum muslimin disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa? Pada kesempatan itu, pemimpin Arab Saudi membeli senjata dengan nilai yang sangat besar. Pemerintah Qatar memberi pesawat Boeing sebanyak 210 buah. Pemerintah Uni Emirat Arab juga membeli pesawat selain mereka bekerjasama dalam bidang artificial intelligence. Disinilah yang dimaksud khotib zaman Jumat Isra diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyebab kaum muslimin paling adalah kaum muslimin tidak bisa membedakan mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh diambil dari orang-orang kafir. Terkait dengan pandangan hidup, kaum muslimin tidak boleh mengambil hidup yang berasal dari orang-orang kafir, pada hidup barat, yang jelas itu bertentangan dengan akidah Islam. Tetapi terkait dengan sains dan teknologi, maka kaum muslimin bebas untuk mengambil dari manapun. Zaman Jumat Isra diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas secara politik apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan menyambut Donald Trump, ya, dengan sambutan yang luar biasa seperti itu adalah perbuatan yang menyakiti, sangat menyakiti kaum muslimin di Palestina. Dan tentunya ini akan menyakiti kaum muslimin di seluruh dunia, yang seharusnya kita bisa berpadu untuk memerangi musuh. Malah justru ada sebagian kaum muslimin yang menyebut musuh dengan sangat mewah sekali. Ini adalah sesuatu yang dilarang dari Islam. Islam melarang kaum muslimin untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kerusakan di muka bumi, dalam memuliakan orang-orang jahat, dalam memuliakan orang-orang zalim. Jelas ini adalah sebuah sikap yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperlakukan orang dengan adil. Orang penjajah yang jelas-jelas berlumuran darah kaum muslimin jelas tidak boleh disambut, tidak boleh dihormati, sebagaimana yang kita saksikan beberapa hari yang lalu. Itu yang kedua. Insya Allah zaman Jumat Isra diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusi yang satu-satunya solusi yang bisa untuk mengakhiri seluruh permasalahan kaum muslimin dalam hal ini adalah kemunduran kaum muslimin, khususnya apa yang terjadi di Palestina adalah kita kaum muslimin untuk kembali kepada Islam sebagai satu-satunya jalan hidup yang benar, sebagai sebuah konsekuensi dari akidah Islam adalah untuk menjelekan agama Islam secara total, baik dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam masalah ketatanegaraan. Fastabiqul khairat, aqulu qawli hadza, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.